heboh itu juga cukup terkenal sebenarnya brandnya. Yang mana ya? Yang dokter-dokteran. Pernah nggak terima hate comments dari netizen? Well, lumayan sering sih. Tahu gitu ya? Ya cuma aku nggak bakal klarifikasi panjang lebar sih, capek juga. Aku ngomongin itu nggak bakal percaya. Iya, sih, iya. sama Kayaknya- kamera. Bahkan kalau aku keluar, aku mau bikin story kayak, hai teman-teman bla bla bla, aku nggak pede. Oh iya. Selamat datang di Kerja Kerja Cerita. Cerita, sebuah podcast menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya bersama Dira. Dan saya Tommy, dan hari ini kita sudah datangkan teman kerja kita. Dia adalah seorang konten kreator, namanya Muhammad Fahrian. Tapi orang-orang mungkin lebih kenal dia dengan nama Skincare-ian. Langsung aja. Kita kenalin, hai. Hai, Rian. halo, apa kabar? Baik. Ini Apa kabar, Rian? Baik. Oh. Oke Rian, mungkin di awal boleh perkenalan dulu ya Iya. tentang kamu dan juga tentang profesi kamu. Silakan. Oke, hai, aku Rian, atau biasa dibilang Skincare-ian. Jadi profesi aku tuh content creator, tepatnya di bidang kecantikan. Aku nge-review beberapa skincare, terus mungkin body care juga dan perfume. Spesifik ke skincare ya. Iya, skincare cuma fokusnya di branding. skincare. I see. Tapi sebenarnya secara skincare reviewer sendiri itu role-nya ngapain aja? Kayak dari awal sampai akhir ya biasanya kerjaan kamu tuh ngapain sih? Kalau aku pribadi, dari awal tuh aku nulis skrip dulu biasanya, dari tentang apa aja sih yang aku rasain, aku tulis, baru nanti mulai ke pembuatan video. Konsep videonya Iya. untuk produk ini gitu ya? Iya, untuk konsep video masih dari aku. Aku belum ada tim yang gimana-gimana banget. Dan terus ya udah, editing masih aku, editing video sampai akhirnya ke posting. Oke. Biasa saat sebuah produk kayak minta tolong Rian, tolong di-review atau dikasih pekerjaan ini tuh, dia ngasih briefnya nggak? Mau apa aja yang diomongin atau semuanya dibebasin aja sama Rian gitu? Iya, banyak yang ngasih brief, 90% ngasih brief ke aku. Oke. Jadi kasih batasan aku mesti bahasa gimana, apa aja harus aku bahas, apa aja yang mungkin bisa aku kurangin, gitulah. Tapi skripnya dari Rian itu? Iya, dari aku. Cuma nanti misalnya ada mereka dari kurang berkenan, terus mereka minta ubah, maunya gimana? Revisi ya? Revisi. Cuman kalau misalnya di akunya kurang berkenan juga, aku bakal bilang ke brandnya. Oh gitu. Yang penting sebenarnya itu lebih ke batasan biar skopnya terpusat aja kali ya. Iya. Gitu ya. Tapi Biar kalau lebih natural juga. Oke, tapi kalau misalkan kayak dari brandnya keberatan, kamunya keberatan tuh gimana? Biasanya nggak jadi apa? Tetap di review. Tergantung. Kalau misal produknya masih cocok di aku, biasanya aku cari jalan tengah. Oh. Tapi kalau nggak cocok, Kalau emang nggak cocok, ya udah Iya. bye gitu ya. Tapi apakah semua produk cocok yang Rian review atau itu sebenarnya karena review atau karena pekerjaan aja jadi ya udah semua harus bagus? untuk yang aku sebut, brand yang aku sebut biasanya emang produknya tuh cocok di aku. Kalau nggak cocok biasanya nggak bakal lolos, nggak bakal tayang. Cuman ada beberapa yang nggak cocok di aku dan akhirnya aku komunikasiin ke brandnya. Aku bilang di aku kurang cocok. Ini mau lanjut tayang apa enggak? Kalau misal mau lanjut, aku mungkin bakal apa ya, kayak gimana bahasanya ya. Jadi aku bakalan bikin Mention aja. Iya. Mention Aku aja. mention cuman nanti Coba kayak bilang. solusinya apa supaya produk itu tuh tetap works gitu loh. Jadi misalnya kayak moisturizer di aku ada yang teksturnya terlalu berat, jadi suka bikin kulit jadi minyakan dan bahkan ada yang bikin pori-pori tersumbat. Nah, kalau begitu biasanya kalau lanjut aku tulis di videonya untuk penggunaannya mungkin better di malam hari aja atau mungkin bisa pakai tipis-tipis aja. Oh, supaya tadi nggak berimpact terlalu parah juga ke Iya. ini ya. Gitu. Betul. Berarti kamu ada idealisnya juga dong ketika mereview. Ya. Itu apakah sejak awal atau karena sekarang sudah besar jadi sudah bisa milih-milih brand atau gimana? Apa dari awal emang udah aku idealis gitu? Dari awal biasanya aku emang picky sih. Aku lihat dulu ingredientsnya, produknya gimana, terus packagingnya gimana. Kalau misalnya di aku kurang menarik biasanya enggak. Berarti itu Nggak kamu salah. apply dulu sendiri, baru kamu benar-benar kasih review cocok apa enggak di kamu gitu ya? Yes. Oke. Oke. Terus itu biasanya kalau ketika satu brand mau kerja sama, biasanya mereka akan kontak kamu dulu.
Iya. biasanya. Dia kirimin barangnya Iya, aku buat coba dulu, baru kamu bilang ke mereka ini cocok apa enggak, lanjut apa enggak. Oh berarti ada proses itu dulu di awal, Iya, baru trial. tuh bisa nanti akhirnya kamu bikin konten, kamu bisa tayangin ya. Betul, karena aku nggak mau nerima semua pekerjaan cuma buat uang. Kan kesian audiens aku ya. Nanti kalau aku bilang ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, mereka bingung beli yang mana, akhirnya jadi over consumption. Iya juga ya. Tapi ini kan juga berarti kamu kan nyoba-nyoba nih bukan beberapa lagi ya, mungkin udah banyak brand yang udah kamu coba ya, gitu. Itu kamu nggak takut tuh misalkan kayak kulitnya bermasalah? Baru atau terjadi. Aku abis break out kenapa itu? bekasnya. Awalnya karena aku tuh kalau banyak konsumsi manis-manis kan, itu jerawat. Terus dibikin parahnya tuh karena aku nggak cocok produk. Produk baru nih lagi review. Iya. Oh gitu. Mungkin di aku terlalu kenceng kali ya si persentase kandungan aktifnya, jadi kulit aku tuh nggak bisa nerima dan akhirnya keluar semua jerawatnya. Jerawatnya. Oh, oke. Terus itu jadi tetap kamu review atau kasih Hanas review aja, Bang, gara-gara pakai ini saya jadi jerawatan? Enggak. Oh, nggak jadi. Nggak lolos. Oh itu jadinya nggak ditayangin aja gitu Iya. pokoknya. Oh tapi abis itu biasanya gimana pemulihan? Untuk pemulihan aku pakai skincare yang fokus buat jerawat aja sih. Jadi kebetulan nggak tahu kenapa semenjak jerawatan jadi banyak brand yang punya skincare jerawat tuh hubungin aku. Oh gitu. Iya, jerawatnya ditungguin. Namanya jerawat membawa rezeki. Iya. Oh, oke. Tapi menurut kamu kenapa orang penting untuk pakai skincare? Terutama cowok ya. Mungkin kalau cewek udah biasa ya gitu. Cuma kalau cowok kenapa penting untuk pakai skincare? Supaya kulitnya tetap sehat. Iya kan? Dan kalau aku pribadi kan karena emang basicnya aku jerawatan. Jadi awal tuh karena coba-coba produk buat bantu ngatasin jerawat, tapi aku nggak cocok sama beberapa produk di awal. Jadi makin parah dan sempat stres kan. Akhirnya aku cobain lagi, masih tetap nyobain sampai akhirnya nemu yang cocok. Oh, gitu. Sejak kapan kamu ngelakuin profesi ini? Kalau review aku ini tahun kelima. Oh ini udah tahun kelima. Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya mereview skincare? Emang ada dulu interest ke skincare kah atau memang ada masalah kulit tersendiri atau gimana? Karena awalnya aku tuh emang suka nyobain skincare. Awal aku suka coba-coba sampai aku tuh dulu beli sendiri semuanya banyak banget sampai diomelin orang rumah. Kamu beli skincare lagi? Oh dulu justru Ya, coba-coba. akhirnya nyoba terus aku nyoba nulis. Aku suka nulis. Aku tulis di Twitter, sekarang X ya namanya. Oke. Tulis review beberapa produk dan ternyata banyak yang minat sama apa yang aku tulis, banyak yang nanya-nanya. Oh gitu awalnya justru jadi pengalaman kamu Awalnya sendiri, iya. kamu tulis, orang ternyata cukup banyak yang ini ya berinteraksi di situ. Dulu reviewnya di Twitter tuh teks berarti ya? Iya, bukan teks. video. Enggak, teks sama Oh, foto dan aja. itu pun orang udah banyak yang respon ya. Mungkin karena ada satu postingan yang dimana aku tuh nunjukin before after setelah pemakaian beberapa skincare. Itu hasilnya emang jadi so much better banget buat jerawat. Akhirnya itu membludak orang rame di situ. Oh, tapi audiens kamu tuh kebanyakan cowok atau cewek? 90% cewek. Oh maksudnya cewek justru? Iya. Wah. Tapi produk yang kamu review tuh buat cowok atau buat cewek? Atau sebenarnya produknya itu beda nggak sih cowok cewek sebenarnya? Sebenarnya kalau dari aku pribadi sama aja ya, semua produk nggak ada yang buat cewek buat cowok. Cuman mungkin ada beberapa brand skincare yang ngeluarin skincare buat cowok karena cowok mungkin malu kali ya kalau pakai skincare yang general. Udah terlalu kayak cewek nih, makanya brand bikin skincare yang emang laki banget Iya, gitu. lebih maskulin ya ini. Warnanya hitam, Hitam. kemasannya Iya. gitu kan. Suaminya wangi-wangi laki gitu. Tapi secara kandungan sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya sama aja fungsinya. Kamu udah lihat juga tuh bandingkan kandungannya juga tuh antara skincare yang khusus perempuan. Sama, iya? sama aja. Oh, Bedanya cuma oke. di wangi sama packaging aja. Oh. I see. Oh, iya juga. Berarti Mungkin ini mindset kali. marketing aja ya Iya, kalau dari marketingnya brandnya. mindsetnya aja sih. Iya juga ya. Karena kan kulit cewek cowok sebenarnya sama aja kan. Mungkin ada beberapa yang bilang kalau kulit cowok kan lebih tebal. Sebenarnya sama aja sih penanganannya. Mungkin beda tipe kulitnya kali ya. Kayak orang Iya. ada yang lebih berminyak kah, atau Betul. cenderung lebih kering gitu. Mungkin cowok banyak kan berminyak mungkin. Ya, aku berminyak. Kalau kamu lebih berminyak, Iya. berarti. Oke, biasanya kalau kulit berminyak tuh skincare seperti apa yang memang cocok? Yang oil control, ada efek oil controlnya. Jadi emang dia bisa bantu ngurangin minyak.
Cuman ada beberapa yang punya efek kayak gitu malah bikin kulit jadi ketarik, dia terlalu banyak nyerap minyak. Oh, ada kering kayak ya? gitu. Iya, jadi dehidrasi. Oh. Langsung megang Tricky, muka. tricky juga. Susah sebenarnya nyari yang Tricky cocok. ya ternyata. Oke, menarik juga sih. Kan susah nih nyari yang cocok buat skincare kita kan. Tapi kan Rian kan udah ganti skincare. Punya nggak satu skincare yang emang oke, aku pakai ini aja terus, atau karena emang pekerjaan ya udah emang udah ganti. Mungkin kayak skincare SOS kali ya, kalau kulit lagi jerawatan, lagi ngambek, terus aku kayak mesti butuh cepet nih biar balik lagi jadi Oh, tapi ada satu yang kamu pakai terus-terusan. Iya. Oh, tetap ada ada. satu. kayak ya, itu Base-nya. produk SOS tadi sih. Itu SOS brand. itu brand? No, produk maksudnya produk SOS apa? darurat gimana ya? Oh, darurat, iya, nah, SOS sih. Kayak P3K gitu loh. Oh, tapi kalau misalnya sehari-hari kayak yang kamu pakai tiap hari itu beda-beda, nggak masalah gitu. Gak masalah sebenarnya. Oh, berarti nggak punya satu brand yang aku cocok ini, nggak ada ya? Sekarang enggak sih. Karena emang pekerjaannya masih gonta ganti sih ya. Biasanya dalam 1 minggu atau 1 bulan berapa banyak brand yang kamu cobain? Lebih dari 10. Oh ya, Iya. jadi jaraknya gimana tuh per 3 hari, enggak juga? Iya, jadi aku bilang ke manajer aku buat dibatasin, jadi dalam 1-2 minggu aku mau pakai produk yang sama aja. Oh gitu. Jadi misal di hari Senin aku ngomongin face wash, nanti di Rabu aku ngomongin moisturizer atau toner. Oh, Dikasih jadi jeda. di ini selang-seling juga ya, Iya. functionnya juga diselang-seling Iya, ya. untuk sekarang aku nggak mau di 1 minggu tuh aku ngomongin 2 serum dari Yang brand yang sama. berbeda gitu. Oh iya juga. Oh, paham. Iya, iya, iya. Oh enggak, repot juga ya. Dulu pernah kayak gitu ya? Iya, awal-awal dulu kayak gitu. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi bingung kadang yang works tuh yang mana. Yang mana? Oh iya juga ya, Iya kan? benar-benar. Soalnya benar-benar reviewnya jujur sih ya. Jadi kan bukan asal pakai ini enak atau bagus kan. Jadi harus nyoba sendiri dan ya apapun hasilnya itu disampaikan ke teman-teman gitu. Lain cerita kalau sunscreen atau face wash mungkin masih bisa karena dia kan emang ya udah fungsinya buat bersihin kulit, buat melindungi kulit dari sinar UV. Cuma kalau yang serum yang ada kandungan aktifnya better kayak tadi sih. Oke. Tapi apa aja sih yang kamu pakai? Misalkan apakah kayak itu moisturizer, sunscreen tadi, apa aja yang kira? Aku pakai banyak jujur dari cleansing balm, Oke. face wash. Juga fungsinya buat apa Iya, dia satu cleansing ini? balm. Oke, cleansing balm itu sebenarnya lebih ke ngebersihin kulit, mirip face wash kerjanya, cuma dia lebih maksimal lagi bersihnya. Jadi buat cewek-cewek yang make up tuh perlu Make-upan ya, dia kayak. bisa lunturin si make upnya. Oke. Atau cowok-cowok yang suka naik motor itu bisa Oke. bersihin pori-pori, minyak. Kalau face wash tuh sama kayak cleansing balm, cuman dia versi lebih ya udah bersihnya sekedarnya aja gitu. Terus toner tuh sebenarnya untuk menghidrasi kulit, cuma ada yang bilang dia bisa mengembalikan pH kulit, dan ya aku setuju sih. Oh gitu. Jadi supaya kulitnya tuh siap menerima produk-produk yang lainnya. Oke. Terus Keempat. habis itu? Terus pagi serum vitamin C, itu serum. untuk cerahin kulit, antioksidan supaya nggak gampang kusam. Oke. Dan malam biasanya pakai retinol buat anti aging. Oke. Moisturizer Moisturizer ya pakai. juga pakai. Moisturizer pakai pagi malam, sama sunscreen pakai pagi aja supaya nggak gampang belang. Aku pusing bayangin. Banyak Iya. banget. Awalnya juga gitu, cuma lama-lama Terbiasa udah ya. otomatis tangannya. Ada ini. Oke. Berarti pagi sama malam benar-benar ini juga ya, harus rajin ya. Iya, Ini. konsisten. Tapi kalau misalkan nih, let's say moisturizer kan pagi dan malam. Nah, itu apakah nanti brandnya akan sama yang kamu pakai pada saat itu? Gitu. Sama. Oh, itu biasanya sama. kamu akan ngikutin kayak serangkaiannya ya berarti ya? Mm-mm. Oh gitu. Cuma mungkin ada beberapa saat emang beda brand karena moisturizer beda fungsi. Misal pagi pakai yang mencerahkan, malam pakai yang basic. Oh. Yang fokusnya buat ngelembapin kulit aja. Berapa lama tuh Rian sejak kamu coba sampai akhirnya bisa ada hasilnya, bisa kamu review biasanya? Kalau untuk face wash, toner, moisturizer, sunscreen sebenarnya nggak lama, 7-10 hari lah. Itu sebentar ya? Berarti, Lumayan Lihat, sih. bisa berarti kelihatan panjang langsung ya? prosesnya ya? Saya pikir tadi oke deal, kirim 2 hari pakai. Enggak dong, nggak bisa kayak gitu. Oh gitu, jadi iya ya. Berarti kalau brand itu kontak kamu berarti cukup lama ya? Kayak berapa minggu sebelum Iya. baru
bisa Dan kelihatan ini. biasanya ada beberapa brand yang ngirimin tuh sebulan sebelum launching. Jadi produk masih sampel, Simple. masih nggak ada nama Mau produk. jual ya. Aku sampai bingung, Kak ini produk apa ya? Ini buat apa Gitu, fungsinya? Terus dia beneran bilang apa enggak pakai gitu? dulu aja Kak. Aku kan nggak tahu. Oh gitu. Kebanyakan brand luar atau brand dalam atau campur Campur. Cuma sekarang lagi banyak brand. lokal ya, Lokal. lagi berkembang ya. Tapi bagus gak sih kualitasnya secara Ya jujur lokal tuh menurut aku bagus-bagus ya. Sekarang. Banyak yang menarik. Karena aku jadi overwhelmed sendiri ngeliat yang ini punya produk ini punya produk itu. Iya. Jadi bingung cobain yang mana ya. Iya sekarang banyak banget loh option di lokal dan mereka juga ngeluarinnya juga seriesnya juga macam-macam ya, kayak lengkap gitu loh, ada set-setnya gitu. Iya. Cuma tinggal pilih sesuai kebutuhan kulit aja. Menurut kamu nih dari kamu kan udah 5 tahun nih ini di skincare ini, dari 5 tahun lalu sama sekarang lebih berkembang pesat mana perkembangan skincare ya? Jujur di awal-awal mungkin pas pandemi kali ya aku Pas bilang pandemi ya? itu banyak banget. Sekarang menurut aku yang lokal tuh bahkan udah mulai runtuh. Banyak brand lokal yang Kenapa? udah mulai tutup Kenapa tuh? kalah saing sama brand internasional. Oh tetap ya, tetap Brand orang Cina yang luar tuh lagi iya. marak banget kan sekarang. si itu ya, si itu. Aku pakai lagi. Oh gitu. Jadi kalau sekarang justru banyak yang ini yang brand lokal yang turun, tapi sebenarnya ada yang bertahan juga dong. Ada yang bertahan. Bertahan itu which is yang sebenarnya mungkin yang Yang memang udah- bagus kualitasnya ya. Mungkin Iya, dan orang-orang udah udah mulai lama. tahu ya. Iya. I see. Terus kalau heboh juga tuh, aku nggak tahu mau ngikutin apa enggak. Bepom. Tapi iya yang Yang mana ya? Bepom lah, yang ada stiker lah atau apa. Itu ada nggak sih brand-brand kayak gitu pernah ngedeketin kamu? Atau pernah kamu sebelumnya? review mungkin? Heeh. Sejauh ini enggak untungnya. Oh gitu. iya, oh Semuanya kamu perhatiin nggak bisa saat Iya. datang ini Bepom nggak ya atau Iya, aku perhatiin Karena dan kamu- biasanya aku pilih brand yang emang familiar di kuping aku. oke. Kalau Oke, produknya saya kayak dengerin. aku nggak pernah dengar ini apa. Biasanya aku cari tahu dulu ini apa sih. Terus kalau pas aku cari tahu ternyata nggak menarik. Kamu nggak mau. Iya. Oke, jadi berarti kamu milih juga ya berarti. Iya. Itu, kirain kan ini, tapi kan yang heboh itu juga cukup terkenal sebenarnya brandnya. Yang mana ya? Yang dokter-dokteran. Enggak, itu nggak pernah. Gitu. Nggak pernah ya? Itu nggak ya? Tapi pernah ditawarin? Enggak kayaknya. Oh. Nggak ya? Aku nggak pernah dengar sih, nggak tahu manajer aku ya. Oh gitu. Dia Oke. bukan marketnya Bukan kamu marketnya juga ya? kayaknya. Iya iya. Iya. Ya ini aku dengar-dengar seliweran aja sih. Aku suka Jadi ngikutin sih. penasaran. Nah kalau misalkan tiba-tiba tuh kalau ditawarin mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Soalnya antri sih yang mau sama Rian. Iya kayaknya ya. Tapi karena kan nih banyak banget nih pilihan produk-produk lokal sekarang kan. Iya. Gimana cara taunya bahwa itu produk yang baik atau enggak gitu kan? Secara kemasan semua sama-sama bagus, warnanya sama-sama kayak menarik gitu. Biar orang awam tahu tuh gimana sih bahwa ini tuh oke ini bagus nih atau enggak kalau di pasar lihat sekilas. Harus dicoba. PR banget lagi. Karena Ya kan coba nggak- kalau misalkan kadang-kadang nggak semua orang berani loh buat nyoba buat Iya. kebuka, termasuk Apalagi aku. cewek. Heeh. makanya itulah gunanya kita. Oh, iya, makanya ada reviewer ya. Iya, bisa nonton review kita dulu. Iya iya. Oke, jadi mereka justru kayak ngeliat dulu nih, ini gimana apa kata si reviewer gitu ya. Iya. Oh, jadi Dan- ini sebenarnya ya simbiosis mutualisme ya. Maksudnya kalau ada rezekinya di sini, orang yang ngedengerin sebenarnya juga bisa dapat apa kayak satu Gambaran. gambaran ya. Iya. Oh iya juga sih. kayak gimana sih Soalnya produknya? mungkin banyak orang juga mikir karena dia kan dibayar jadi mungkin nge-review ya dibagus-bagusin aja nggak semua orang tahu kalau benar-benar ini Hanas review gitu loh. Itu gimana biar orang kayak masih ngikutin dari awal kali ya tahu gitu ya. Ya cuma aku nggak bakal klarifikasi panjang lebar sih, capek juga. Terus aku ngomongin itu nggak bakal percaya. Ya udah terserah. Gitu. Gimana caranya kamu ngebangun audiens kamu? Aku penasaran juga nih. Audiens Ngebangun yang tadi, audiens. ya tadi kan setelah dari Awalnya nyoba Twitter dulu. kan. Nah Twitter itu sekarang kalau aku lihat juga kayak kamu di Instagram cukup aktif ya. Ya. Gitu. Di TikTok juga nggak? Enggak. Nggak. Jadi lebih ke Instagram platformnya. Berarti dari Twitter lompat ke Instagram langsung ya? Iya. Gimana sih cara ngebangun audiensnya? Kan beda banget nih. Kayak contoh aku aja aku nggak main Twitter gitu, tapi aku main Instagram gitu. Itu gimana? Sebenarnya audiens Twitter sama Instagram tuh mirip-mirip. Yang beda tuh Kayak mungkin TikTok. under meta kali ya. Iya, yang beda tuh TikTok sebenarnya beda banget. Ini in terms of apa? Profile atau? Dari audiensnya. Iya, profilnya maksudnya. Oke. Mhm. Heeh. Dan
emang karena dari awal tuh aku suka ngasih rekomendasi produk, jadi beberapa produk skincare yang fokusnya buat mencerahkan kulit. Awalnya gitu. Terus aku coba post di Instagram dan ternyata reaksinya bagus, positif. Jadi kamu posting dua-duanya? iya, awalnya Twitter dulu. Nanti setelah sebulan baru aku mulai post ke Instagram. Oh, justru Twitter itu akan keluar duluan, Iya. baru nanti Instagram. Sampai sekarang kayak gitu? Enggak. Kalau sekarang bener-bener Udah 3 Instagram. tahun aku nggak di Twitter. Oh, jadi bener-bener fokus ke Instagram. Iya. Berarti kamu moving dulu ya dari ini, kamu angkat audiens. Iya, aku dari tes situ. ombak dulu di IG. Oh. Jadi kalau oke. lancar ya aku Kalau terusin. lancar baru bener-bener fokusnya ke situ. Mm-mm. Kenapa nggak pakai platform lain juga, Rian? Kan sebenarnya mungkin banyak platform lebih banyak opportunity gitu. Jujur, Kenapa hanya Instagram sekarang? jujur susah buat ngebangun dari nol lagi sebenarnya. Untuk platform lain maksudnya? Aku udah nyoba di Heeh. TikTok, Heeh. nggak works karena di TikTok beda audiens iya udah punya Ini sendiri. itunya sendiri lah. Oh. Oke. Mm-mm. Aku lihat beberapa konten Rian di Instagram kan, emang beda sama yang lain sih. Yang lain kan kayaknya kelihatan kayak harus perfect gitu kan, cahayanya gimana. Rian kan apa adanya aja, jadinya lebih relatable sama Iya. audiensnya kali ya. Itu emang awalnya dari awal seperti itu atau nggak sengaja, atau emang udah di plan dari awal bahwa oke gue maunya biasa aja, nggak perlu kayak beauty cam atau kayak filter gitu. Nggak sengaja. Awalnya aku Cerita. pakai kamera ini gitu, kamera lighting, bla 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 bla. Lama-lama kok males ya settingnya. Mager ya? Itu mager guys. Gitu, terus aku coba pakai background apa adanya aja dan ternyata orang lebih suka. Jadi lebih natural dan aku suka dengar belakangan ini orang tuh lagi suka konten yang apa adanya. Apa adanya, Iya. Itu dapat dari mana tuh ide-idenya setiap konten biasanya? Banyak, biasanya aku suka scrolling dari Instagram, lewat di explore, aku scroll. Jadi inspirasi buat aku. Dan pernah ada juga bareng mamanya kan? Iya. Itu lucu banget sih, kayak kayak dibedakin kok apa gitu, disuruh makan, lucu Oh banget. iya, mama Iya, kamu ceritain pakai dong, Mbak. skincare. Mamaku suka aku ajakin itu, ayo bikin video bareng. Terus dia mulai excited. Bentar, mama nyisir dulu, mama pakai lipstick dulu, mama ganti baju dulu. Oh, Terus lama-lama jadi dia sering nawarin. Oh, ketagihan. Ketagihan lama-lama. Sampai akhirnya tante aku ikutan. Oh iya, dapat ini nggak nih, bagian nggak nih mamanya? Dapat free ya? skincare. Enggak, saya aku kasih persen. Oh, mereka nggak pakai skincare yang kamu review, mama sama tantenya? Enggak, mereka beda. Oh, Kenapa? Karena mungkin dari segi umur beda jauh kan, jadi emang Oh iya sih, pakai beneran anti-aging yang banget. Aku kan masih muda, jadi pakainya ya apa aja. Tapi biasanya kalau yang konten sama mamamu, biasanya apa tuh yang kamu pakein? produknya. Moisturizer biasanya, karena Yang kan basic-basic yang ringan basic ya. aja ya. Oke. Itu nggak takut kayak dikasih head comments gitu? Pernah nggak terima head comments dari netizen? Well, lumayan sering sih. Oh ya? Aku lumayan sering dapet, sampai sekarang masih suka dapet di Serius? DM ya. Apa tuh jadi jemari Ah. netizen itu? Lebih ke masalahnya warna kulit, karena warna kulit aku kan tipenya sawo matang. Heeh. Dan itu tuh orang suka bilang, kok udah pakai skincare ini itu masih hitam kulitnya. Karena Sedih banget lihat netizen kayak gitu. karena kan fungsinya bukan buat putih, tapi buat Iya. menjaga kulit kan. Kayaknya itu netizen kurang teredukasi ya. Kan justru aneh sih kalau aku ngeliatnya, misalkan ya contoh misalkan aku hitam tiba-tiba putih sendiri kan aneh. Jadi ya justru mending yang senada gitu ya dengan badan kita. Dan juga sebenarnya hitam juga bagus loh. Justru malah aku kadang-kadang pengen tan sedikit kulitku gitu. Oh, Gitu. itu Aduh, dapet netizen comment kayak gitu. gila ya. Ada aja yang dibahas kadang. Apalagi gitu biasanya. Mostly itu sih. Gitu Kebanyakan ya? tentang Terus kamu gimana responnya? Iya, Diemin aja atau biasanya kamu gimana? balas atau aku balas, atau diblokir? Enggak, Harus mungkin beli ada beberapa lawan ya? kali ya yang terlalu julid aku blok. Oh gitu. Boleh cerita kayak yang paling parah Heeh. terima kalau masih ingat mungkin? Yang aku ingat cuma masalah tadi aja sih, masalah warna kulit sebenarnya. Untuk saat ini ya yang aku ingat. Sampai nyampeinnya kasar kali ya. Karena biasanya kalau nerima komen negatif ya udah aku cuma baca. Oh ya udah oke. Terus kau balasnya gimana? Aku balas santai. Aku nggak yang marah. Dasar lu, gak ngajar enggak. Aku lebih ke jelasin kenapa aku warna kulitnya tetap begini karena emang dari lahir sawo mateng kan. Dan mau pakai skincare gimana pun aku nggak bakal berubah jadi putih kayak bihun. Iya juga, bener.
Oh malah kamu edukasi ya? Iya. Semoga sadar ya. Semoga mengerti ya yang saya Memang omongkan. kan netizen kurang teredukasi ya. Gitu. Yes. Tapi kalau dari sisi ada hate comment tuh pasti ada juga yang pro dong untuk ini. Untungnya banyak yang pro. Oh ya. Banyak yang belain. Makanya aku suka iseng kan, suka aku post di Instagram kalau ada yang hate comment, aku post terus banyak yang bilang ini ya, makasih loh. Oh gitu. Oh, baik banget. Mungkin juga pengen terbantu sama Rian kali ya, Iya. benar-benar kayak ngelihat review kamu dan coba dan berhasil nih, jadi kayak iya kan. Iya, banyak. Awalnya gimana sih Rian sampai tiba-tiba mau nge-review ini? Kan tadi awalnya nyoba-nyoba tuh nggak pernah kepikiran buat jadi profesi kan? Itu per kapan sampai akhirnya kamu yakin oke ini bisa sustain nih, menghasilkan uang dan oke jadi pekerjaan deh, itu sejak kapan? Sejak aku awal nulis, karena emang dari dulu aku nggak expect aku bakal dapat uang dari nge-review skincare. Emang hobi aja. Aku suka nulis, aku suka bahasin ngeracunin orang. Maksudnya tuh kayak ini bagus, cobain, lu bakalan suka gitu loh. Emang dari dulu gitu. Sampai mamaku tuh sekarang kalau lagi di mall, dia lagi lihat barang, bagus ambil aja. Bisa meyakinkan orang ya. Iya. Oh bahaya nih. Kalau jualan bagus sih, kalau kerjaan. Jangan ke mall sama saya. Kena racun Rian ya. Racun Oh. Rian. Ada segmen gitu racun Rian. Belum sih. Oh, belum ya? Gitu. Aku pikir kayak mungkin pernah ada kayak kursus atau kayak emang mempelajari soal skincare, makanya akhirnya berani buat. Nggak ada ya? Oh ya ada sekolahnya? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Background sekolahku tuh jauh banget sama apa yang aku kerjain sekarang. Emang apa? Apa? IT. Kamu IT? Oh. Kepake kok ngedit videonya? Enggak ya? Nah itu kan ngedit video juga. Enggak. Oh gitu. Kok bisa? Kamu IT maksudnya karena dulu suka atau karena kenapa? Disuruh? Karena pressure orang tua sih. Oh Oh, gitu. kalau pressure orang tua juga. Iya, karena 10 tahun lalu kan IT lagi ngetren banget. Kayak ini bagus nih pekerjaan kamu nantinya. Akhirnya ya udah deh Akhirnya ikutin. ikutin. Terus Kok salah jurusan ya? Oh. tapi akhirnya tetap dijalanin waktu Jalanin itu ya, sampai sampai nangis. selesai. Tapi sambil jalan berarti kamu sambil nulis gitu ya. Iya, itu aku nulis tuh pas skripsi sebenarnya. Karena pas skripsi aku udah mulai kosong kan, udah nggak ada mata kuliah ini itu. Cuma skripsi toh. Terus ya udah aku nulis tentang skincare, bikin aku happy kan, karena skripsi kan bikin suntuk ya. Terus lama-lama pas aku jalanin nulis review skincare, kok aku dapat uang. Oh. Ingat nggak proyek pertama? Iya. Aku ingat ya, Apa? bagaimana? Iya. Waktu itu kayak gimana kisahnya deh kalau nggak? Oke, jadi waktu itu ada satu brand skincare, dia hubungin aku di Twitter, di by DM. Hai Kak, aku mau ngajakin kerja sama. Aku sempet, ini serius ada brand sama aku kerja sama gue, gitu loh. Terus aku balas, awal tuh aku nggak dibayar, cuma dibarter sama produk Produknya. aja. Iya. Terus oke, aku ambil. Aku senang banget kan, ih asik dapat produk gratis karena selama ini aku beli skincare tuh nabung berbulan-bulan. Terus tiba-tiba gratis lumayan ya zaman itu. Zaman kuliah lagi itu. Zaman kuliah. Iya, zaman kuliah. Oh, oke. Terus. Ya udah aku terusin, terus nggak lama kemudian ada brand lagi. Dan itu ngajakin bayar. Dia nanya red card. Nanya red card, aku apa nanya ke teman-teman, red card itu apa sih? Kalau sekarang kita takut lihatnya mungkin ya. Terus gimana kalau Juga- bikin red card ya? Iya, aku bikin red card punya teman, dikasih tahu, ini kayaknya lu segini deh oke-nya. Aku coba, oke deh aku coba tawarin dan mereka mau. Nggak ada tawar. Enggak, mungkin karena dulu murah banget kali ya. Oh. Berapa ingat nggak? Boleh nggak di spill? 50.000 buat Jam itu. 3 posting. Oh, iya nggak tawar sih itu. Kalau saya tawar sih kelewatan ya. Terus akhirnya mulai naik Naik sampai sekarang. Ya, Boleh tau nggak kalau sekarang? Sekarang berapa? Sekali story deh. Iya. start dari 3 juta sekarang. Udah. Hampir UMR itu. Iya, sekali story gitu. Iya, Story sekali loh. story UMR ya. Bayangin dari 50.000 sampai segitu berapa tahun butuhnya? Kurang lebih hampir 5. Dan harus konsisten ya. Ya, tiap hari posting. Itu story, kalau feed berarti lebih mahal dong, atau apalagi reels ya. 3-4 kali lipatnya. Wow. Biasanya lumayan ya. jadi pingin. Review apa ya? Bisa. Gitu, wow. Ya. Lumayan juga ya, ternyata ini menjanjikan gitu. Kita salah profesi kayaknya dia. Apalagi
apalagi dalam ini berapa kali tuh dihitung ada berapa brand ya. Iya. Nanti abis dari sini kayaknya aku hitung deh. berapa story yang di-post sama Rian. Oke, Kan kan mesti hari aku jelasin deh, ini not sponsor ya. Iya. biasanya kalau produk itu dia paketan atau khusus cuma mau story doang atau kayak mau feed juga atau gimana sih? Biasanya ada yang ngambil per satu SOW, so misal satu reels atau satu feed atau satu story aja. Cuman sekarang aku bikin kayak paket hemat, paket bundle, jadi brand bisa ngambil beberapa SOW dengan harga yang lebih murah. Oh, ada ininya juga. Dengan catatan produknya sama. Oke. Tapi postingnya kayak mirroring gitu sama? Enggak mirroring. Oh, Untuk mirroring. story Jadi beda-beda. Ada yang beda, story. iya. Oh, jadi story dan reels misalnya Ya, gitu ya. Oh, Oh bagus sih kontenernya tuh nggak kelihatan kayak hard selling, kayak lagi iseng malahan. Iya, Bener kan? Kayak iya. lagi iseng. Dia nggak tahu dia kerja apa lagi iseng sih kan. Jadi orang bisa relate gitu loh, tidak nggak terlalu kayak susah digapai gitu produknya kan. Kayak orang bisa nyobain. Kalau kata tetangga sih, ini pengangguran ya. Lebih ngepet ya. Kayaknya ada piaraannya deh. ada piaraannya. Piaranya skincare. Itu kan banyak yang nggak dipakai sampai habis tuh. Dikemanain biasanya skincare-nya? Kasih yang bersihin rumah atau kasih ke tante atau pernah aku bagi-bagi ke tetangga. Jadi kan di komplek tuh ada grup komplek. Aku tulis, ibu ada yang mau nggak? Saya ada produk yang nggak kepake nih. Terus ya udah aku taruh depan pagar aja, mau ambil. Oh gitu. Iya, kayak pada ngantri. Taruh di situ. Jualan. Iya sih, daripada dia Buang ya. buang, Iya. bener juga. Sayang Jadi kan? yang ada yang mau, yang diambil aja. Ya. Kan sekarang berarti skincare sama beauty product ya? Ada body product ya? Ya, Ada kepikiran buat parfum atau apa? Ada nggak nawarin selain itu? parfum ada beberapa. Kan sekarang banyak lokal parfum juga bagus-bagus kan? Cuma sekarang aku tuh lagi mulai belajar tentang perparfuman, tentang wangi-wangian. Jadi supaya aku bisa ngejelasin dengan enak lah didengar, dibacanya gitu. Oh, pantesan pas datang tadi langsung. Aku juga bilang wangi banget, kita pakai produk, oh ini mahal. gitu. Sama kan kita saya kan? Aku udah nanya aku pakai apa nih Mas Rian? Oh, mahal. Gitu. Iya, aku lagi into perfume sekarang. Gitu. Oh. Ini juga produk dari klien juga. yang Enggak, tadi? ini beli sendiri. Oh, ini beli sendiri. Oke. Kepikiran mau bikin skincare sendiri nggak Rian dengan brand kamu gitu? Dilihat dari market yang udah banyak banget, kayaknya mungkin saat ini belum ya. Cuma nggak tahu nanti ke depannya. Mungkin 3-5 tahun lagi bisa jadi berubah pikiran dan mulai bikin. Jadi kalau sekarang berarti memang fokusnya mereview sendiri. Iya, dan Gitu. mungkin kalau ada brand yang mau ngajak bikin collab, bikin produk, oke aku terima. Oh, pakai nama kamu gitu ya? Iya. Keren. Menarik. Terus tadi kan kalau proses udah review, kamu script, review, kamu bikin video ya, shoot sendiri. Iya, sendiri. Pakai apa? Pakai tripod atau ada yang ngerekamin? Aku masih sendiri semua, pakai Oh handphone. bener-bener. Iya, pakai handphone sendiri. Iya, Tripod masih- ya berarti. Aku tahu di meja aja udah. Taruh di meja. Di situ. Jadi aku Oh, ngomong oke, depan kamera. ngomong di situ. Terus habis itu baru kamu editing. Iya. Editing sendiri dari handphone juga tuh. Iya, atau komputer biasanya. Lebih luas kan layarnya. Pakai ini apa khusus nggak? Aplikasi. Pakai aplikasi editor yang pakai CapCut. Oh pakai Oh. CapCut. Oh, masih CapCut juga Masih gitu. CapCut, Wow, ya. luar biasa ya. Jadi memanfaatkan source yang ada. Ya sebenarnya intinya niat aja sih kayak kita kalau kita mau bikin sesuatu ya bikin aja. Karena emang Iya, mulai aja. Karena juga emang pesan juga tersampaikan sih, walaupun dengan sederhana editor cuman nyampe gitu loh message Iya, iya, apa. bener, Itu yang paling bener. penting kan, Itu isi yang- dari kontennya kan. Itu yang paling susah buat bikinnya. Iya. Iya Nulisnya tuh gimana sih cara biar diterima dengan audiens Iya. dengan baik gitu loh. Ada pergeseran nggak stylenya audiens kamu dulu saat awal mulai sampai sekarang? Cara kamu ngasih narasi atau ngasih kayak script gitu ada perubahan nggak trennya? Aku nggak rasanya masih sama aja sih. Masih sama aja, kurang lebih sama. Mungkin perubahannya di style videonya kali ya, aku mulai Oh, pelan-pelan oke. mulai ubah lagi. Oke. Emang apa beda style videonya dulu sama sekarang? Untuk yang dulu tuh aku beneran yang kayak formal banget, beneran syuting banget. Yang sekarang aku beneran ada apa adanya aja. Oh gitu. Oke. Cuma Iya, masih lebih tetap simple rapi gitu kali ya, ya. supaya tetap enak dilihat. Iya, iya. Nunggu Iya, tadi mood lebih nggak sih kayak natural. gitu? Iya. Oh ya, misalnya nggak mood, aduh males bikin. Suka ada masanya burn out kan. Oh. Kadang
Aduh, seharian kayak nggak mood kerja. Apa yang kamu lakukan saat burnout? Gimana cara mengatasi burnout itu? Aku keluar jalan-jalan biasanya, cari angin. Oh gitu, oke. Cari angin, nanti biasanya muncul inspirasi lagi, balik Dari lagi, situ. semangat lagi biasanya. Jalan mana di mobil atau jalan kaki atau? Jalan kaki atau bisa aku naik mobil. Oh apapun itu, Apa- pokoknya penting keluar lah keluar gitu. rumah, aku nggak di dalam kandang nih. Karena sebagian besar kontennya di dalam ruangan sih, di Iya, rumah ya. Nggak ada di juga outdoor ya. suntuk kadang. I see. So, aku lihat beberapa konten kata orang olahraga pakai produk olahraga di outdoor kan, kayak di semprot Iya. apa. Kalau dia lebih di indoor sih Iya, emang iya, ya. iya. Mm-mm. Soalnya malu kalau di outdoor, karena orang tuh suka ngeliatin aku jadi nggak pede sendiri. Oh masih, bukannya udah Iya. lama di dunia ini. Masih Enggak, ada aku masih rasa malu sama pedenya. kamera. Bahkan kalau aku keluar, aku mau bikin story kayak, hai teman-teman bla bla bla, aku nggak pede. Oh iya, Jadi aku ngumpet-ngumpet. ini latihan sekarang. Iya. Ini bener. Masih Oh, ya ngumpet ampun. kakinya. Coba. Lucu banget ya. Kirain semua konten kreator tuh udah confident, udah biasa depan kamera. Biasanya udah hi guys gitu. Mungkin aku pede kalau aku lagi sendiri. Itu kayak tiba-tiba aja aku kayak berubah jadi jadi proaktif nih, jadi beda banget. Cuma kalau aku di luar dilihatin orang kayak enggak. Pemalu kamu anaknya asli. Iya. Oh iya. Iya, aku pemalu. Berarti dari dulu lebih ke introvert atau extrovert nih? Dulu sih introvert, cuma pas aku tes ulang kok Ada ada beberapa extrovertnya. jadi ya. Oh gitu. Cuma aku nggak sadar bisa gue. bisa jadi ada pergeseran sih Iya, sebenarnya. bisa ya, Biar bisa. orang. Iya makanya kalau tes kayak gitu kan kayak mungkin berapa bulan sekali baru bisa tes lagi karena itu Banyak bisa ada faktor pergeseran. sih, lingkungan kan during the time kan Iya. akan berubah. gitu. Contohnya aku ya. sekarang introvert gitu. Oh iya, Oh, mau jadi introvert. Aku sekarang introvert, segini introvertnya. Tadinya gimana dulu ya? Oh, oke. Berarti udah mulai ngerasa capek ya setelah ketemu banyak orang. Iya. Oke, balik lagi ke skincare. Nah, kalau menurut Rian sendiri, kalau cowok biasanya apa yang paling penting untuk dipakai? Basic skincare dulu aja. Apa Mulai aja? dari sabun muka, pelembab, sunscreen. 3 itu dulu aja. Kalau nyaman, udah oke nih semua, nggak ada masalah, nggak bikin kulit jadi kenapa-napa, baru mulai cari serum-seruman. Tergantung masalah kulit. Misalnya kulit aduh kusem nih, butuh yang mencerahkan, bisa pakai serum vitamin C gitu. Atau mungkin buat yang butuh anti-aging bisa pakai retinol. Kamu pakai semua itu nggak? Aku pakai sabun muka, serum, pelembab itu pun dia yang suka ngasih tahu. Oh gitu, dapat referensi. Udah jauh hari Supplier. Kayaknya bekas yang nggak habis, ini Tom pakai. Oh, salah satu tetangga ya, ibu-ibu tetangga. Yang suka antri, paling depan. Terus tapi kan masih banyak cowok yang kayak ngerasa kayak tabu atau nggak biasa lah bahas skincare gitu. Tuh cara kamu supaya mereka mulai melek sama ini kan bukan jaga itu gimana? Ada nggak di konten kamu edukasi itu ke cowok-cowok pakai aja? Iya, aku suka bikin tentang sebenarnya bukan ke ngedoktrin mereka buat pakai skincare sih, lebih ke basic edukasi buat urutan pemakaian aja supaya nggak bingung. Karena kan produk skincare banyak banget jenisnya dan mungkin cowok-cowok bingung kali harus dimulai dari mana. Jadi aku bikinin urutan pemakaiannya aja. Tapi bener sih ada teman aku juga, temanku cowok, waktu itu dia pengen beli skincare gitu, terus dia malu, kenapa harus malu? Sekarang cowok juga pakai skincare, padahal dia cuma mau beli moisturizer loh, bukan yang kayak gimana amat gitu. Itu dia malu terus kayak ini makainya gimana gitu. Jadi kayaknya ya mungkin ada yang butuh edukasi juga ya, Iya, gitu. Dan cuman- mungkin dia nggak tahu makainya. Kadang-kadang suka aku jelasin sih di story kalau skincare nggak cuma buat cewek doang, semua yang punya kulit butuh skincare pastinya supaya kulitnya tetap sehat kan. Kan kita merawat pemberian Tuhan. Betul. Mungkin ya Kak Tony ide aja. Mungkin kamu bikin satu konten khusus buat itu sih kayak cowok mulai start pakai skincare fungsinya karena buat ini. Jadi orang lebih kayak tahu. Mungkin orang nggak tahu kan, mungkin nggak perlu. Iya. Iya, Thank you lebih loh, ke Sana. kulit, lebih ke kulit ya. Iya, Nah, dan- karena
investasi besar loh kulit. Cuman aku suka nontonin beberapa teman-teman reviewer yang cowok, itu suka dapat komentar nggak enak dari cowok-cowok. Misal ya, cowok pakai moisturizer, itu katanya bencong lo, banci lo, ngapain Nah, ke mungkin skincare? tugas kalian membuat Iya. edukasi Iya, yang bisa iya. dengan bahasa nggak Iya tahu sih. jadi gimana. Iya, mungkin ini juga pelajaran loh buat teman-teman. Sebenarnya cowok nggak masalah sih. Apalagi aku perempuan ya melihat kayak ada cowok, maksudnya cowok banyak kok yang street yang pakai skincare dan itu sebenarnya lebih untuk mukanya juga gitu. Bukan muka doang sih, lebih ke kulit ya. Kulit itu wajib dijaga karena kan seiring bertambahnya umur, kulit kita juga pasti ada aja masalahnya Iya, iya. gitu. Jadi Iya. mau cewek mau cowok sebenarnya. Kalau bisa dijaga, kenapa enggak ya? Nah, Iya, iya. Kalau aku cerita sedikit, aku emang dari dulu males pakai skincare dan aku kebetulan kakakku 2 cewek, ada 1 adik cewek kan. Jadi emang semua pada pakai. Kan nggak pernah pakai zaman SMA tuh. Kulitku tuh mukanya hitam, lehernya putih. Kebalikannya orang-orang yang pakai. Kulitmu? Iya, jadi karena jemur terus nggak pakai apa-apa. Jadi nah kakakku tuh kayak ngomel, Tom pakai deh ini, gitulah dia suka iniin. Tapi emang pemales kan, nggak pernah pakai. Itu kayaknya zaman aku pertama kali ikut. Ya mungkin. Baru aku pertama kali pakai itu pas COVID. Kan gabut ya. Akhirnya teman pakai ini deh, pakailah sih dan gampang nyarinya. Ya brand-brand ada di Gitu. Indomaret lah. Heeh. Kayak nggak ada kendala apa-apa, ya udah pakai itu sampai sekarang. Cocok-cocok aja. Jadi ini ya Iya, bagus mulai ya. memperhatikan dan Iya. usia juga kan. Iya sih. Iya, sekarang lebih Ada perubahan. Kan kalau bisa dijaga kenapa enggak? Iya Iya, kan? Betul. bener. Supaya nggak ada masalah baru. Bener Iya. sih. Kecuali nih kalau tiba-tiba cowok pakai make up yang minor gimana ya itu mungkin agak Nggak apa-apa aneh juga sih, liatnya. cuma kan nggak biasa aja ya fungsinya. Iya, mungkin agak Ah. ini aja gitu. Tapi kan kalau ini cuma sekedar Jaga. menjaga kulit aja ya. Betul. By the way, aku penasaran deh, kamu kayak skincare gitu kandungan segala macam, risetnya gimana biasanya? Aku belajar sendiri sih, baca-baca aja biasanya. Mungkin baca dari sumber yang terpercaya atau kadang kalau lagi rajin aku baca dari jurnal. Oh gitu. Cuman tetep ya kadang-kadang aja. Berarti emang paham ya, nggak hanya sekedar coba nggak cocok, tapi emang mengerti juga sedikit lah ya. Ya karena aku kan ngejelasin ke audiens, aku nggak mau ngomong tapi aku nggak ngerti apa sih yang aku omongin. Bagus sih. Oh gitu. Jadi tetap cari-cari ini ya. Iya, Ini tuh artinya apa, fungsinya apa itu juga. iya, Kamu ada risetnya dulu berarti ya. iya. Itu biasanya kamu lakukan apa pada saat kayak kamu dengar satu ingredients baru atau saat kamu dengar kayak apa kayak produk baru? Biasanya pas ada ingredients baru sih. Oh ingredients baru biasanya ya. Biasanya pas ada ingredients baru, aku pelajarin manfaatnya apa, buat masalah kulit apa, baru aku jelasin biasanya ke teman-teman di Instagram. Terus kira-kira ada ini nggak sih mungkin satu ingredients atau satu kandungan khusus nggak sih yang mungkin kamu mau kayak rekomendasikan banget nih gitu? Ada nggak sih yang kayak kamu sampai hah? Vitamin C, Vitamin C. Kenapa vitamin C? karena itu perlu ya buat kulit supaya kulit tuh nggak gampang kusam, tetap cerah. Karena mamaku tuh dulu kulitnya kan suka belang karena dia pas panasan nggak pakai sunscreen kan. Terus dia nanya ke aku, Rian punya apa rekomendasi serum yang oke nggak sih? Aku suruh beli serum vitamin C dari satu brand dan dia cobain dan ternyata emang ngaruh banget di kulit dia tuh 2 minggu udah kelihatan hasilnya. Jadi kayak lebih cerah, lebih radiance, lebih rata yang paling kelihatan sih. Tapi itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Tricky sebenarnya vitamin C itu bisa jadi di beberapa orang malah bikin kulit jadi jerawatan, apalagi yang kulit berminyak. Karena yang aku tahu vitamin C itu bisa bikin kulit kita jadi makin berminyak biasanya dan akhirnya muncul masalah kulit tersumbat, jadi jerawat deh. Gitu. Oke. Mungkin di kadar-kadar tertentu ya. Iya. Tapi kalau kulit kering, kulit apa namanya normal, harusnya masih oke sih. sensitif pun juga masih oke. Sensitif bisa, cuma mungkin cari yang presentasinya rendah. Karena vitamin C kan presentasi itu biasanya ada yang 2%, 5%, ada yang nyampe 20%, 25%. Oh gitu. Oh lumayan jauh sih bedanya. Jauh Gua banget. 5, 20. Iya. Oke, jadi itu biasanya kita lihat di mana? Di botol? Di botol biasanya ditulis. Ada ya kelihatannya? Biasa harus ditulis. Oke. Tapi sekarang kan lagi banyak isu. Iya, yang ditulis beda, Overclaim, yang ini ya. beda. Itu Jadi- benar. Menurut kamu gimana tuh skincare kayak gitu? Pernah nemu nggak sih? Pernah. Oh iya? Aku pernah review dan aku nggak sih kayak aduh jahat banget kayak ngebohongin orang kan kita nggak tahu. Dan akhirnya sekarang jadi pelajaran sih. Aku biasa minta bukti hasil uji lab.
Oh gitu. sekarang. Heeh. Oh oke. Mereka kasih dan ya udah. Kayak gini tuh kamu share di sosmed nggak buat konten kamu bahwa aku ini udah dapat nih dari brand ini bahwa dia emang baik gitu. Kamu masukin konten kamu nggak sih? Beberapa masukin, cuma kadang ada yang lupa ya. Oh. Jadi gak dimasukin. Cuma untuk sekarang skincare yang tayang di Instagram aku tuh yang emang approve, yang presentasinya sesuai. Oke, jadi kamu udah minta mereka sediakan uji labnya dulu. Itu jadi satu kewajiban untuk si Saat ini ya. brand. Iya, karena Iya, takutnya makin banyak ini kejadian ya, karena lagi. overclaim ya sih, karena Kayak gitu bahaya ya, juga, Rian ya. bahaya ke audiens juga ya. Kesian audiensnya, mungkin udah nyoba, tapi kok di aku kayak kurang Iya benar. kelihatan ya hasil ternyata gitu. Pernah ada kejadian nggak? Kayak misalkan di kamu cocok, di customernya audiensnya nggak cocok gitu. Pernah. Terus Oh ya? gimana? Dan ya paling biasa ngejelasin skincare kan cocok-cocokan ya, di aku cocok, bisa jadi di kamu enggak, dan sebaliknya. Tapi mereka mostly udah pada ngerti sih. Oh mereka kayak DM kamu atau apa? Iya, DM malah bilang, kok dia ini di aku nggak cocok ya? Lucu banget. Aku ngerasa kayak, waduh, tanggung jawab kan? Kulitnya sama nggak, tipe kulit? Nah, aku biasanya nggak nanya sih. Oh gitu. Oh, oke. Terus kau balas sih biasanya kayak gitu. Aku balas ya biasanya. Iya sih ya, biar mereka juga nggak merasa kok gue tiba-tiba beda nih gitu. Iya. Biar dikasih pengertian Aku ya. balas ya. Tapi yang kebantu juga pasti lebih banyak ya yang cocok nih, makasih Mas Rian. Iya, aku suka baca kayak gitu. Oh, gimana perasaannya? Happy, kayak oh ada gunanya ya ternyata. Oke. Terus apa suka dukanya jadi skincare reviewer? Sukanya bayarnya tinggi. Terus hebatnya satu tuh, lanjutkan silakan. Skincare gratis. Nah, dua. Oke. Kerjanya fleksibel, bisa di mana-mana. Oke. Terus. Apalagi sukanya ketemu banyak orang baru mungkin ya. Itu sih paling. Terus ya emang aku hobi skincare kan, jadi aku happy aja ngeliatin produk baru. Aku lagi di mall, lagi di satu toko skincare, aku tuh suka mampir diam di situ setengah jam, 1 jam, ngeliatin aja apa sih yang lagi baru, apa sih Ngeliatnya yang apa, menarik. cobain? Sama kalau bisa dicoba aku coba. Iya. Dukanya ya itu paling dapat komentar negatif dari beberapa audiens. Terus mungkin ada masanya aku kayak burn out, kayak aduh capek banget, suntuk gitu tuh. Sama paling dukanya lebih ke orang rumah kali ya. Masih ada yang komplain karena aku review skincare. Why? Kenapa? Mungkin karena untuk bapak-bapak sih biasanya Oh, mikir, papanya. mikir kalau cuma pakai skincare tuh kayaknya nggak normal deh gitu. Oh, oke. Dan ya di rumah kan banyak banget skincare. Iya. Itu kadang sampai disuruh buang-buangin, cuma aku nggak mau lah. Oh, sini buang ke kita. Iya. Karena ini sumber penghasilan saya. Iya. Iya, dan cowok juga butuh skincare gitu. Pesan buat teman-teman yang masih males pakai skincare silakan. Atau yang mungkin dia mau jadi skincare reviewer Iya. juga, ya boleh. Buat teman-teman yang mau mulai review skincare, mungkin saran dari aku kalau teman-teman mau posting aja udah. Jangan mikirin gimana hasilnya, orang bakal lihat apa enggak. Posting dulu aja. Dan yang paling penting jangan ngarepin uangnya sih. Kenapa begitu? Karena ada beberapa kasus yang udah nyebur jadi content creator dan nggak nyampe setahun berhenti karena kok nggak ada uangnya ya gitu loh. Yang menghasilkan ya, akhirnya mereka kayak udah nyerah sendiri. Oh nggak sabar ya. Karena kan yang kayak gini gimana ya, untung-untungan mungkin ya. Nasib-nasiban ya. Nasib-nasiban mungkin. Gitu. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana untuk kayak skincare, kamu mau encourage mereka? Buat yang punya kulit, please pakai skincare, tetap jaga kulit kalian, jangan sampai kenapa-napa. Dan mungkin teman-teman yang kulitnya jerawatan kayak aku, jangan putus asa juga, jangan aduh udahlah nggak usah pakai skincare lagi, biarin aja makin jelek makin ini itu. Jangan kayak gitu, tetap pakai sampai namanya cocok. Nanti bakalan ngeliat sendiri hasilnya. Tetap semangat sih. Yeay.
Oke, kalau gitu Rian, thank you Ya, banget makasih, untuk Rian. sharing-sharingnya hari ini. Semoga juga teman-teman yang nonton juga mulai terbuka ya, apa namanya, Pikirannya soal juga- skincare. Iya, dan juga mulai menjaga kulitnya dengan baik ya kalau Ya. gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan ingat setelah kerja, ayo cerita. Bye.